Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada mata kuliah Asesmen BK dalam konteks pendidikan, di sini kami akan membahas tentang konsep dasar proses asesmen. Dengan pengisi suara ada Ulfa Hanom, Sri Rahayu Monika, Eka Puji Lestari, dan Yunifa. Oke, pada poin pertama yaitu tentang konsep dasar proses asesmen. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan data, menganalisis atau mengimpresentasikan data siswa dan lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan agar mengetahui perilaku siswa atau ruang lingkup pembelajaran siswa yang mana dimonitoring langsung agar memahami setiap individu yang dimonitoring tersebut. Biasanya asesmen ini dilakukan oleh guru bimbingan konseling dan dilakukan sesuai kebutuhan dari konselor agar bisa memonitoring kliennya dengan baik. Jadi, asesmen adalah proses pengumpulan data, menganalisis, atau mengimpresentasikan data siswa dan lingkungannya melalui monitoring langsung agar memahami setiap individu yang dimonitoring. Di dalam monitoring tersebut, seorang konselor mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh kliennya, sehingga dari sinilah konselor dapat mengetahui apa saja yang diinginkan oleh seorang klien, serta berguna untuk lebih mengenal klien serta kondisi klien tersebut. Mulai dari identitas klien, seperti nama, tempat, tanggal lahir, hobi, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, dan lain sebagainya. Selain dari aspek identitas, kita juga dapat menggali karakteristik klien tersebut, seperti kepribadian, kesehatan, olahraga, cara belajar, minat, bakat, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu di dalam konteks proses asesmen terdapat 3 macam perbedaan mendasar dalam proses asesmen tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok dan individu, yaitu penilaian kelompok diperoleh dari pembentukan dari banyak orang, sementara itu penilaian individu lebih dari adaptasi terhadap kebutuhan klien. Yang kedua, standar dan non-standar, yaitu penilaian standar biasanya dilakukan dengan ukuran-ukuran yang jelas, misalnya adalah melalui tes kecerdasan, tes kepribadian, sementara itu penilaian non-standar dilakukan dengan skala penilaian yang lebih subjektif, misalnya adalah proyeksi, pengamatan perilaku, tindakan, dan biografi dari individu. Yang selanjutnya yaitu kecepatan dan daya, yaitu penilaian kecepatan memberikan penekanan kepada bagaimana individu memberikan respon sebagai sebuah tes kecepatan. Sebaliknya, tes daya menjelaskan bagaimana individu mampu menyelesaikan tes dengan durasi waktu tertentu. Selanjutnya, di dalam asesmen ada penilaian pertimbangan. Penilaian pertimbangan dapat dipahami sebagai perkiraan subjektif berdasarkan pengamatan nilai. Penilaian ini meliputi penilaian terdiri dari diri sendiri, penilaian terhadap lingkungan, dan penilaian dari lingkungan. Jadi, kelemahan dari penilaian pertimbangan ini yaitu pertama, efek halo. Efek halo adalah sikap menggeneralisasi terhadap klien, misalnya adalah jika klien itu ramah, maka dianggap baik di segala bidang. Yang kedua, kesalahan tendensi sentral, yaitu kecenderungan untuk menilai orang itu melalui rata-rata. Yang ketiga, kesalahan keringanan hukuman, kecenderungan untuk meringankan hukuman terhadap kekeliruan individu. Berdasarkan kelemahan tersebut, maka ada beberapa saran dalam peningkatan mutu penilaian tersebut. Yang pertama, penilai akrab dengan individu. Yang kedua, pengamatan perilaku. Yang ketiga, penilaian lebih dari suatu pengamat. Yang keempat, dimensi publik. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi dari observasi yang relevan.
kemudian membuat proyeksi kepribadian mereka sendiri ke dalam rangsangan. Selanjutnya adalah pengamatan perilaku. Pengamatan perilaku ini adalah mengacu kepada perilaku yang bisa diamati dan bisa dihitung. Pengamatan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti teman dan orang tua. Pengamat biasanya mencatat poin-poin penting yang terkait dengan aspek-aspek pengamatan. Selanjutnya adalah wawancara, di mana wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan cara yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur memberikan bantuan kepada konselor untuk mencari informasi sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Selama mengadministrasikan pedoman wawancara, ada 3 tahap yang harus ditempuh. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap analisis hasil, di mana tahap persiapan ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama yaitu penetapan topik, yang kedua adalah penentuan variabel, yang ketiga adalah penentuan indikator, yang keempat adalah penentuan prediktor, dan yang kelima adalah penentuan penyusunan item. Yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini juga mencakup beberapa langkah. Yang pertama adalah mempersiapkan pedoman wawancara, yang kedua adalah menetapkan kapan dan di mana wawancara dilaksanakan, dan yang ketiga adalah merekap hasil wawancara. Yang selanjutnya adalah tahap analisis hasil, di mana tahap analisis hasil ini mencakup juga beberapa langkah. Yang pertama adalah pengelompokan variabel, yang kedua adalah penyekoran jawaban, dan yang ketiga adalah kesimpulan dan penginterpretasian hasil. Selanjutnya adalah tindakan biografi, di mana tindakan biografi ini mengacu kepada prestasi dan pengalaman yang dilaporkan oleh klien. Misalnya adalah dalam persyaratan masuk perguruan tinggi, biasanya disediakan kolam tentang biografi atau portofolio individu. Item di dalam biografi ini misalnya seperti nilai akademis, prestasi ekstrakurikuler, hobi, promosi pekerjaan, dan pengalaman kerja. Selanjutnya adalah tindakan fisiologis, di mana tindakan fisiologis ini akan sangat membantu di dalam memahami dan memantau perilaku karena informasi unik dan yang diberikan. Melalui pengukuran detak jantung, tingkat pernafasan, dan kontraksi otot bisa menjadi sebuah jawaban atas kondisi dari klien. Karena informasi unik dan yang diberikan. Melalui pengukuran detak jantung, tingkat pernafasan, dan kontraksi otot bisa menjadi sebuah jawaban atas kondisi dari klien. Hai semuanya, berikutnya kita akan membahas mengenai proses asesmen dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama itu ada seleksi uji, yang kedua ada administrasi uji, dan yang ketiga itu uji interpretasi dan komunikasi temuan, dan yang keempat itu menilai proses penilaian atau juga disebut dengan mengevaluasi hasil konseling. Nah, saya akan membahas 2 dari 4 langkah tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud dengan seleksi uji tersebut? Nah, seleksi uji ini mengacu kepada pengambilan keputusan oleh konselor untuk menggunakan seluruh hubungan konseling dalam rangka membantu mengevaluasi klien dan perencanaan perawatan dalam menggunakan berbagai metode penilaian. Nah, klien tentunya juga harus berpartisipasi aktif dalam memilih tes yang akan digunakan di dalam konseling nanti. Nah, dari sudut pandang konselor, klien harus diajak untuk memutuskan pertanyaan apa yang ingin mereka jawab dalam prosedur tes dan asesmen. Jika sudah begitu, maka
klien akan lebih termotivasi lagi ya dalam menjawab item pertanyaan secara baik tentunya. Nah, dengan begitu, maka klien akan lebih bisa untuk menerima hasil dari asesmen yang telah mereka laksanakan tadi. Nah, setelah kita memahami orientasi dari klien, maka proses asesmen kemudian dilanjutkan kepada memilih alat penilaian yang sebenarnya. Nah, bagian ini tentunya menyediakan sumber informasi kunci untuk mencari dan mendapatkan penilaian. Nah, dalam konteks ini terdapat banyak cara untuk mencari sumber tes. Misalnya nih, pemirsa, bisa diawali dari mencari tujuan tes, kemudian kategori, kemudian populasi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang administrasi uji. Nah, tes administrasi dalam pelaksanaannya tentu akan bervariasi ya. Nah, tentu sesuai dengan tujuan dan format yang telah kita rancang. Misalnya dalam konseling kelompok, sehubungan dengan tujuannya, maka tes harus diberikan secara spesifik dalam kondisi yang terkendali. Kondisi yang terkendali ini bisa suasana tes, kemudian fisik dari yang akan kita tes atau yang akan kita berikan asesmen. Nah, dalam hal ini konselor yang mengelola tes harus akrab dengan instruksi dan aspek pengetahuan yang sangat sekali diperlukan. Terkait dengan itu juga ya guys, dalam tes administrasi ini konselor harus mampu untuk menimbulkan minat terlebihnya dan juga kerjasama dari peserta tes kita. Nah, maka konselor perlu meyakinkan kepada peserta tes tentang bahwa pentingnya kegunaan dari tes atau asesmen yang kita lakukan ini. Nah, itu dua yang terkait dengan proses atau langkah-langkah melakukan asesmen. Nah, sekian dari saya.